Doa Ester telah membuat pikiran orang yang ketutup jadi kebuka. Cakep banget Romo. Mulai hari ini Romo saya mau doain itu suami saya Romo supaya pikirannya kebuka Romo. Saya mau doain itu Romo anak saya Romo yang pikirannya lagi ketutup sama harta dan kekuasaan Romo, sama karir dan kesibukan pekerjaannya Romo. Saya mau doain itu Romo rekan bisnis saya Romo supaya pikirannya terbuka Romo. Salam damai sejahtera saudara-saudara yang terkasih pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudaraku, bagaimana kabar Anda di rumah Anda masing-masing? Atau masih di kantor? Atau masih di luar rumah? Coba tulis di kolom komen saat Anda menonton video ini, Anda sedang berada di mana? Karena ada yang sambil nyetir, ada yang di rumah, ada yang di kantor, atau lagi di jalan di KRL Romo, di Transjakarta, di angkutan umum, pakai headset saya mendengarkan firman Tuhan. Orang yang ketutup jadi saudara-saudara yang terkasih. Saya mau banget Romo, mulai hari ini Romo saya mau doain itu suami saya Romo supaya pikirannya kebuka Romo. Saya mau doain itu Romo, anak saya Romo yang pikirannya lagi ketutup sama harta dan kekuasaan Romo. Kalau berdoa itu susah pekerjaannya Romo. Saya mau doain itu baca firman Tuhan yang berlembar-lembar ini ya, berdoa saja. Seolah-olah kita nggak punya waktu yang cukup, nggak punya pikiran yang utuh, nggak punya perasaan yang seutuhnya kita berikan kepada Tuhan. Gimana enggak lagi doa, lagi rosario, lagi bernovena misalnya, pikiran Romo. Kan pikiran kita ini kan nggak terpenjara. Suka ngelantur ke sana ke sini, ke sana ke sini, lagi rosario, aduh itu tadi kompor udah dimatiin atau belum ya? Lagi doa malam misalnya, aduh itu pintu rumah gerbangnya udah digembok belum ya? Jadi takut, khawatir dan cemas. Lagi berdoa, aduh tadi masih inget Romo konflik sama temen, berantem sama orang, lagi rapat belum putus Romo dealnya ini. Aneka macam hal yang membuat pikiran kita melayang-layang. Susah banget Romo untuk dibalikin itu pikiran. Aku mau berdoa, berbicara, menjalin relasi dengan Tuhan dengan seluruh pikiranku. Itu belum hati. Karena perasaan bisa jadi lebih parah lagi. Ketika tadi lagi kesel, emangnya bisa berdoa dengan hati yang kesel? Ketika lagi senang, sukacita, bergembira aja doanya juga singkat-singkat. Tuhan terima kasih Tuhan. Buru-buru makan, buru-buru pesta. Ketika lagi hancur, ketika lagi sedih, doa kita juga ya seringkali juga terdistrak oleh perasaan-perasaan kita. Nah, kalau Anda merasa susah fokus dalam doa karena problem, karena persoalan, karena penyakit, karena urusan-urusan ini dan itu, belajarlah dari tokoh yang mau saya angkat kali ini dari Perjanjian Lama. Dia seorang perempuan. Kebetulan dia sangat amat cantik. Anda yang tadi ikut misa pasti tahu persis yang bagaimana bacaan pertama mengangkat kitab Ester. Kitab Ester adalah salah satu kitab dalam Perjanjian Lama yang jarang dibaca sih. Banyak orang yang belum kenal sama Ester. Baru pernah kenal si Romo, namanya pernah dengar. Tapi kisahnya, pergulatannya, kekuatannya, doanya ini, puasanya luar biasa. Tantangannya, dia berani ambil resiko meskipun nyawa taruhannya. Dia percaya pada Tuhan Allahnya. Dia, betul-betul, maka rugi kalau Anda gak baca kitab Ester. Karena kitab Ester TOPBGT. Mari saya perkenalkan. Kalau Anda mau silakan Anda buka-buka kitab suci Anda. Cari aja kitab Ester. Kitab Ester itu setelah kitab Esra, Nehemia, baru ada kitab Ester. Kitab Ester latar belakangnya adalah ketika orang-orang Israel tahun 587 sebelum Masehi itu pembuangan ke Babel. Mereka 50 tahun dibuang di Babel sampai akhirnya muncul kerajaan baru. Namanya Kerajaan Persia. Kerajaan Persia waktu itu dimimpiin sama Tuhan bahwa Raja Persia ini harus bertanggung jawab terhadap umat Allah Israel ini. Mengembalikan bangsa ini dari Babel ke tanah air mereka.
pada waktu itu di Babel banyak orang-orang yang menjadi sukses. Banyak orang-orang yang berdagang. Banyak orang-orang bisa melakukan banyak hal. Karena di Babel itu mereka nggak diperbudak. Nah, ketika rekan-rekan mereka kembali ke tanah terjanji, ada orang-orang yang tetap tinggal di Babel. Nah, waktu itu Babel dikalahkan oleh Persia. Nah, kebijakannya Persia itu nggak mau terlalu campur-campur urusan agama bangsa orang lain. Ini cara menjajahnya memang sedikit lunak. Raja Persia bahkan mengembalikan orang Israel dari pembuangan, kemudian juga membangunkan bait rumah Tuhan, membiayai, mendukung. Jangan sampai bangsa-bangsa lain mengganggu ketika orang Israel membangun rumah Allah mereka yang dihancurkan oleh Babel. Nah, ketika beberapa orang-orang di Babel juga diangkut atau pergi tinggal di Persia. Salah satunya adalah kita kenal namanya Hadasyah. Siapa Romo Hadasyah? Hadasyah ketika di Persia dia diberi nama Persia yaitu Esther. Oh, baru tahu Romo, baru tahu kan? Nah, Esther ini punya saudara namanya Mordekai. Esther, kalau Anda tadi saya bilang dia doanya kuat, doanya kenceng ya, luar biasa imannya sama Tuhan, dia seorang ratu, dia seorang kaya, dia berkuasa karena dia punya jabatan. Tapi luar biasanya Esther ini sebetulnya dia anak yatim piatu. Orang tuanya meninggal sampai dia ikut sama Mordekai saudaranya ini. Dia dibesarkan oleh Mordekai, dianggap sebagai anak sendiri. Nah, pada waktu itu, kalau Anda buka kitab Esther, langsung judulnya Ratu Wasti dibuang. Ratu Wasti ini adalah istri dari Raja Ahasiweros, Raja Persia. Nah, waktu itu Ratu Wasti tidak tunduk kepada raja ini. Sehingga dia diceraikan dan dia dibuang, diasingkan. Nah, pegawai-pegawai raja mencari perempuan-perempuan yang cocok untuk menggantikan Ratu Wasti ini. Pasti bukan perempuan sembarangan. Pasti bukan perempuan cuma modal cantik doang. Harus berkarakter. Harus berkepribadian baik. Nah, dipilihlah perempuan-perempuan dikumpulkan di istana Susan namanya. Sampai pada akhirnya terpilihlah. Di antara banyak perempuan cantik, raja terpikat pada kecantikan dan kepribadian Ratu Esther ini. Lalu Esther diangkat menjadi ratu. Saudara-saudara, satu yang informasi kalau Esther doanya dikabulkan Tuhan bukan cuma sekedar dia punya iman yang luar biasa, tapi dia punya kepribadian yang baik. Buktinya apa Romo? Di antara ratusan bahkan ribuan perempuan cuma satu raja terpikat pada pribadi yang luar biasa ini. Sebetulnya kalau Esther menikmati jabatannya, menikmati posisinya sebagai ratu kerajaan besar, dia sudah zona nyaman kok. Tapi ada sesuatu yang terjadi. Kalau saya pernah membahas Yusuf sampai dijual ke Mesir, Yusuf bisa melihat bahwa dia sampai dijual ke Mesir itu karya Tuhan, demikian juga dengan Esther. Ketika dia jadi ratu, ketika dia berhasil, dia tidak melihat itu karena modal kecantikannya, karena dia berkepribadian baik, tapi karena ada campur tangan Tuhan. Karena waktu itu orang-orang Yahudi yang tinggal di kerajaan Persia sedang terancam, yaitu oleh yang namanya Haman. Haman adalah salah satu kerabat raja, seorang bangsawan, seorang yang berpengaruh lah katakanlah di dalam kerajaan Persia. Dia sangat dekat dengan Raja Ahasiweros ini. Pada waktu itu, di antara orang-orang Yahudi muncul namanya Mordekai. Nah, Mordekai ini adalah keluarganya Esther tadi. Mordekai tidak mau menyembah Raja Persia, tidak mau tunduk, tidak mau bersujud di hadapan Raja Persia. Karena buat Mordekai dia harus hanya tunduk kepada Allah saja. Hal itulah yang diketahui oleh Haman yang memang sudah iri dengki dengan orang-orang Yahudi di kerajaan Persia. Apakah Anda bisa lihat di sini perbedaannya antara perempuan yang namanya Esther dengan Haman orang Persia ini?
Haman sebetulnya dia udah punya posisi, dia seorang bangsawan, harta kekayaan dia nggak kurang-kurang, dia punya kehormatan di mana-mana dia dihormati. Tapi memang ini dia, NPD. Apa Romo? Narcissistic Personal Disorder. Sekarang lagi rame nih. Orang narsistik ciri-cirinya adalah dia nggak pernah mau disalahin, dia selalu nyalain orang lain, dia selalu mau dipuji, dia selalu mau divalidasi. Oh kamu tuh cantik, kamu tuh pinter, kamu tuh hebat, kamu tuh luar biasa. Itu makanan buat orang-orang NPD. Sehingga seringkali mereka manipulatif pada akhirnya. Mereka cuman ya sandiwara aja, mereka cuma main topeng-topeng di luar saja, mereka haus dengan puji-pujian orang, mereka selalu melihat orang lain itu kurang, sementara dirinya yang paling hebat. Saudara-saudara, mungkin istilah NPD, narsistik ini baru muncul sekitar tahun-tahun sekarang ini. Sebetulnya gejalanya sudah bisa kita lihat dalam diri Haman ini. Dia merasa cemas. Karena apa? Kenapa orang lain hidupnya enak? Kenapa orang lain hidupnya kok baik? Padahal kan sama-sama baik hidupnya. Tapi dia gak seneng kalau orang lain sama baiknya sama dia. Dalam hal ini orang-orang Yahudi di kerajaan Persia. Nah, kalau Anda lihat nanti baca kisah Haman, dia narsistik banget. Dia mau semua orang, Raja Ahasveros juga memuji dia, mengangkat-ngangkat tinggi dia, dan dia diberi makanan itu, puji-pujian, segala jabatan-jabatan, sehingga dia tidak bisa mengolah hidupnya, dia tidak mengenali dirinya yang seutuhnya, maka jadilah dia manusia yang kejam. Dia berusaha untuk memusnahkan orang-orang Yahudi di kerajaan Persia dengan tipu muslihat, dengan hasutan-hasutan, dengan main belakang dan lain sebagainya. Nah di situ Mordekai nekat untuk menemui Esther. Esther harus melakukan sebuah tindakan. Di sini Mordekai menyadarkan, kamu orang biasa, kamu cuma yatim piatu, kita ini orang asing, tinggal di negeri asing. Tapi kalau sampai kamu jadi ratu, kamu apakah berpikir ini semua terjadi karena campur tangan Tuhan? Itu poinnya kitab Esther. Jadi jangan cuma, wah aku susah nih, ini campur tangan Tuhan nih. Tapi Esther ketika hidupnya udah di atas, udah tinggal nikmati saja, dia diajak untuk menyadari ada karya Tuhan dalam dirimu untuk membebaskan orang-orang Yahudi ini. Nah, waktu itu Esther sulit sekali untuk berjumpa dengan raja. Karena yang menjadi istri raja itu bukan cuma Esther, tapi ada banyak istri-istri lain, ada banyak urusan-urusan raja. Tidak mudah bagi seorang ratu pada zaman itu. Ya main ketemu raja begitu aja. Harus ada jadwalnya, harus ada waktunya. Nah, waktu itu Esther ambil resiko. Dia tahu kalau dia ketemu sama raja di luar jadwalnya, nyawa Esther bisa melayang. Tapi ini dia, demi keselamatan bangsanya, demi kehormatan bangsanya, demi keutuhan bangsanya di tanah Persia ini, Esther nekat berjumpa dengan raja. Lalu terjadilah strategi-strategi yang luar biasa bagaimana Esther berkorban buat bangsa Israel. Nah, saudara-saudaraku, yang paling luar biasa adalah Esther menggunakan kekuatannya. Bukan posisinya bisa menghasut raja, tapi doa dan imannya. Ketika dia berdoa, dia minta seluruh orang-orang Yahudi di tanah Persia untuk berpuasa selama 3 hari. Lalu Esther berdoa 3 hari, berdoa dan berpuasa. Oh, makanya kitab Esther dibacakan di awal masa-masa Prapaskah. Karena kekuatan puasa, kekuatan doa itu bisa menaklukkan apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Itu sih cakep banget saudara-saudara. Doa Esther bisa Anda lihat di tambahan Esther di kitab Deuterokanonika. Bagaimana dia menggantungkan harapannya pada Tuhan. Betapa besar rasa percayanya. Betapa luar biasanya. Dia percaya bahwa Allah mampu campur tangan dalam hidupnya. Itu sih sebetulnya kekuatan doa.
Kadang-kadang kita ragu ketika urusan kita besar banget, ketika masalah kita sulit banget, ketika kita berhadapan dengan kemustahilan. Apakah Tuhan mampu mengubah hidupku? Apakah Tuhan mampu menolong aku? Itu semua nggak ada di dalam rumusan doa Ester, saudara-saudara. Karena dalam Ester dikatakan, Tuhanku, Raja kami, Engkaulah yang tunggal, dan tolonglah aku yang seorang diri ini, yang padanya tidak ada yang menolong selain dari Engkau, sebab bahaya maut mendekati diriku. Itu doa Ester. Silakan nanti Anda ulang-ulang doa ini. Bisa diambil yang ayat 11 saja, saya ulangi. Ya Tuhanku, Raja kami. Artinya Tuhan itu Raja, penguasa, punya segala-galanya. Siap, aturlah hidupku Tuhan. Aturlah semua elemen-elemen dalam kehidupanku. Engkau yang Raja, bukan diri dan pikiranku. Engkaulah yang tunggal. Iman terhadap Allah yang esa ini. Tolonglah aku yang seorang diri ini. Seringkali kita berjuang sendiri, bukan? Gedein anak kayak berjuang sendirian. Nafkahin keluarga kayak berjuang sendirian. Di kerjaan juga, wah seringkali dikasih beban-beban pekerjaan. Saya lagi. Seorang diri, nggak ada yang belain. Apalagi ketika jatuh, waduh bener-bener seorang diri. Itu yang dialami oleh Ester. Dia merasa lonely, ditinggalkan, gak punya penolong, gak ada yang bisa diandalkan. Tapi dia menemukan meskipun Tuhan itu satu, tapi itulah Raja. Tuhan itulah penolongnya yang sejati. Di ayat 13 menarik. Tetapi sekarang kami berdosa kepadamu. Kami kau serahkan ke dalam tangan musuh kami. Oleh karena kami menghormati Allah-Allah mereka. Sungguh adillah Engkau ya Tuhan. Ini kunci dari doa Ester. Dia sadar kerapuhan, kesalahan bangsanya, kesalahan dirinya juga. Dia gak merasa diri benar di hadapan Allah. Saudara-saudaraku yang terkasih, doa Ester ini memang sangat luar biasa. Alhasil, Haman yang tadinya mau menggantung Mordekai, dia udah bikin itu tiang gantungan. Akhirnya Hamanlah yang habis nyawanya di tempat itu. Karena apa? Karena Tuhan bekerja dalam pikiran Ester, dalam pikiran Raja Persia ini. Bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Mana yang tulus, mana yang tidak tulus. Mana yang penuh kebohongan, mana yang jujur. Doa Ester telah membuat pikiran orang yang ketutup jadi kebuka. Cakep banget Romo. Mulai hari ini Romo saya mau doain itu suami saya Romo supaya pikirannya kebuka Romo. Saya mau doain itu Romo anak saya Romo yang pikirannya lagi ketutup sama harta dan kekuasaan Romo, sama karir dan kesibukan pekerjaannya Romo. Saya mau doain itu Romo rekan bisnis saya Romo supaya pikirannya terbuka Romo. Cobalah belajar dari doa Ester. Tuhan, Engkaulah satu-satunya penolongku. Aku telah belajar dari nenek moyangku. Engkau Allah yang bisa diandalkan. Ku sadari kesalahanku. Sekarang campur tanganlah Tuhan. Ubahlah pikiran-pikiran para lawanku. Pikiran-pikiran orang-orang yang kudoakan ini. Supaya bisa terbuka melihat mana yang baik, mana yang buruk. Seringkali kan kita, Tuhan tolong Tuhan. Buka pikiran dia Tuhan supaya melihat saya sebagai keputusan saya itu benar. Ya bukan itu, tapi dibuka pikirannya untuk bisa melihat mana yang baik, mana yang tidak baik. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, apa yang indah dalam bacaan pertama tadi diperindah lagi, disempurnakan lagi dalam bacaan Injil dari Markus 7 bab 7. Saking bagusnya sampai kayak begini. Ini saya ingat banget copot ketika saya mengalami, saya udah berdoa tapi kok nggak dikabulin Tuhan ya. Pernah ada masa saya berdoa, saya berharap Tuhan kok susah banget ya doa-doa saya dikabulin. Saya harus bayar berapa sih Tuhan? Saya harus bayar pakai apa sih Tuhan? Saya harus mempersembahkan apa sih Tuhan supaya doa saya ini dikabulin Tuhan? Apa yang harus saya lakukan Tuhan? Dengan berbagai macam pertanyaan akhirnya ketemu ini hal pengabulan doa. Bagaimana Tuhan Yesus secara luar biasa mengatakan mintalah maka kamu akan diberikan kepadamu.
Udah Romo, saya tuh kurang minta apa Romo dalam doa. Minta ini, minta ini, minta itu. Bahkan Romo Yosef kan pernah ngajarin, jangan cuma minta-minta doang dalam doa, tapi bersyukur. Tapi kali ini Tuhan Yesus memberikan sebuah kesadaran buat kita. Tidak salah kita minta sama Tuhan, tidak salah. Tapi jangan cuma minta, carilah maka kamu akan mendapatkan. Minta, cari, dikatakan ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Minta, cari, ketok. Saudara-saudara, ini bukan cuma sekedar kita butuh jam tangan lalu Tuhan kasih jam tangan. Tapi bagaimana berbicara soal keseluruhan hidup kita. Sebuah proses yang harus memang kita lalui sebelum doa-doa kita dikabulkan. Baru kita sadar, karena setiap orang yang meminta, menerima. Setiap orang yang mencari, mendapat. Setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia minta roti? Atau memberi ular jika ia minta ikan? Jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia memberikan yang baik kepada mereka yang minta kepadanya. Ini kuncinya. Apakah permintaan kita sungguh-sungguh baik? Baik buat diri kita, baik buat kehidupan kita, atau cuma memenuhi keinginan-keinginan kita saja. Beda ya, keinginan kita sama kehendak yang baik itu sangat harus dibedakan. Kadang-kadang kecampur-campur. Apakah kita mencari dulu apa yang paling penting? Yesus bilang carilah dulu kerajaan Allah, baru semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ketoklah. Kita kalau mau ngetok pintu hati Tuhan, datang dulu sama Tuhan. Ketok pintunya, Tuhan bukakan pintumu. Tuhan akan selalu membuka pintunya buat kita kok. Lalu kita masuk dan Tuhan akan memberikan yang baik kepada setiap orang yang meminta kepadanya. Saudara-saudaraku yang terkasih, luar biasa teks-teks ini. Doa Ester, puasa Ester dikabulkan oleh Tuhan, punya kuasa. Doa-doa kita di masa pantang puasa tobat ini juga. Semoga kita tahu ketika kita berdoa apa yang kita minta. Apakah yang kita minta itu mendatangkan kebaikan sama kita atau tidak. Semoga Tuhan Yesus memberkati. Salam, bye-bye.